terakhir sebagai dokter pendidikan di program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 23 Maret 2016. Teman-teman di rumah mungkin sudah tidak sabar untuk menantikan perbincangan kita dengan narasumber. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat siang Bapak Riber. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Ya, baik, Pondokku. Semoga kita selalu sehat di tengah pandemi yang menuju besar ini ya Bapak. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai materi podcast kita pada hari ini, sini kita akan membuka wawasan dari teman-teman di rumah dulu ya Bapak ya. Nah, seperti yang kita ketahui, podcast ini merupakan kampus kesehatan ya Bapak. Ya. Nah, menurut Bapak, apa sih pentingnya dasar kewirausahaan bagi mahasiswa kesehatan di podcast ini Bapak? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa mahasiswa Poltekkes harus memiliki pengetahuan tentang wirausaha? Ya, kita tahu bahwa wirausaha itu kan adalah menciptakan sesuatu yang bernilai ekonomi. Nah, hanya di pelajaran wirausaha lah mengajarkan itu. Karena dengan pengetahuan wirausaha itu, maka mahasiswa itu akan mempunyai kreativitas, akan memiliki menciptakan peluang, menemukan peluang, dan membuat inovasi. Hanya dengan cara seperti itulah maka dia akan bisa mengaplikasikan ilmu pengetahuan itu. Sekian. Bapak, berarti tidak menutup kemungkinan kita sebagai mahasiswa kesehatan untuk mempelajari sebagai wirausaha ya Bapak ya? Iya, benar. Yang menyambung dari pernyataan Bapak tadi, di sini kaum milenial itu kan mungkin berniat untuk berwirausaha, namun di sisi lain mungkin mereka kesulitan untuk menuangkan ide-ide dan kreativitasnya. Dan menurut Bapak, bagaimana cara membangkitkan kreativitas dan inovativitas kita untuk berwirausaha khususnya pada era milenial ini Bapak? Bagus sekali ya. Bagaimana cara membangkitkan wirausaha? Nah, untuk bisa membangkitkan sebuah kreativitas itu memang pertama mahasiswa terbanyak membaca juga ya. Pertama membaca, yang kedua berpikiran positif tentang ide-ide. Yang ketiga, kita kalau harus ketika ada waktu kosong, entah liburan, apa itu namanya weekend dan sebagainya, pergilah keluar kamar. Dan bila perlu, jangan hanya mengenal Bali, kenallah Indonesia, di mana kata-kata bisnis, dan bila perlu, kalau seperti negara lain, negara maju itu kan, kalau bisa ya kalau mengadakan apa itu karya wisata ya keluarlah sekali-kali ke Indonesia, Singapura gitu. Sehingga kita punya wawasan. Lebih mengeksplor dunia luar. Iya, karena hanya dengan cara begitu maka akan punya ide. Nah, ide itu kan kreatif. Karena kalau tidak pernah kemana membaca pula ya nggak ketemu ide ya. Begitu kira-kira ya. Jadi di sini selain kita mempunyai pengetahuan, di sini kita juga sebagai kaum milenial harus mengeksplor lebih banyak lagi dunia luar ya Bapak ya. Iya, betul. Nah, dari samping itu seperti yang kita ketahui di sini kita sedang berada di tengah pandemi ya Bapak ya, yang belum selesai. Nah, menurut Bapak bagaimana strategi untuk menjalankan wirausaha khususnya mahasiswa tersebut di tengah pandemi ini Bapak? Ya. Kalau wirausaha mahasiswa itu kan tidak selalu wirausaha murni ya. Makanya disebut dengan inkubator bisnis. Nah, inkubator bisnis itu artinya kalian sebagai mahasiswa boleh ikut, mungkin dosennya yang punya wirausaha, punya perusahaan. Nah, maksudnya ikut mengembangkan di sana. Nah, contohnya seperti di JKP ya, contoh. Itu kan banyak mahasiswanya membantu perusahaan saya menjadi boker, menjadi scan,
macam-macam itu. Nah, jadi ikut. Nah, bagaimana pada musim pandemi? Masih itu tetap jalan, tapi mungkin kita justru lebih belajar banyak tentang bagaimana digitalnya, misalnya akses sekarang ini kan sudah ada HP banyak ya, Twitter banyak dan sebagainya, itu bisa didaya gunakan untuk begitu sekarang pandemi sudah mulai ada kan juga penerbangan sekarang banyak sekali datang ke sini. Misalnya bagaimana orang ingin menikmati beryoga ke Bali. Nah, ini orang milenial yang hebat untuk mengajak para wisatawan ke Bali khususnya. Saya yakin ini semua mahasiswa fakultas itu mestinya hebat nih. Sekarang Ukraina banyak orang stres, ya. Dan terakhir, Rusia juga sama, Kanada, Amerika, itu kan di Belanda, itu kan banyak orang yang sudah pensiun, tetapi dia dapat uang banyak. Nah, daripada dia makan di negaranya. Nah, kalau bisa orang milenial dengan akses digitalnya hebat, luar biasa justru di masa pandemi ini. Apalagi pasca pandemi ini ya, bukalah, ikutlah orang mungkin membantu para dosen yang buka usaha di semua jurusan bisa, di semua berkolaborasi itu namanya inkubator bisnis. Tidak selalu harus masuk sebuah usaha sendiri, kan kayak gitu. Namanya inkubator bisnis, kemudian negaranya, kemudian bisa ikut bersama orang lain mengembangkan usaha. Ya, mungkin begitu ya. Baik Bapak, jadi teman-teman di sini kaum milenial tidak harus kita membuka usaha sendiri, namun di sini kita juga bisa berkolaborasi ya Bapak ya, baik itu dengan dosen ataupun dengan orang lain yang sudah kita kenal. Nah, selain itu di sini kita sebagai kaum milenial juga harus memanfaatkan dengan baik di era digital ini ya Bapak yang sudah serba digital ya Bapak. Baik. Nah, selanjutnya, seperti yang kita ketahui di Poltekkes ini ada berbagai jurusan ya Bapak. Nah, menurut Bapak, usaha apa saja yang bisa dilakukan mahasiswa di setiap jurusan di Poltekkes ini di tengah pandemi ini, selain yang sudah Bapak sebutkan? Baik, ya. Kita Poltekkes ini kan punya visi ya. Visi kita ini kan dengan kata akhirnya kan mewujudkan kesehatan pariwisata, kan gitu ya. Nah, yang dimaksudkan kesehatan pariwisata itu harus dipahami dulu. Apa itu? Rakyat orang Bali sehat, termasuk mahasiswanya Poltekkes sehat. Kedua, pelaku industri pariwisata sehat, wisatawan sehat. Nah, siapa yang mempunyai tugas untuk menyehatkan? Ya, orang-orang Poltekkes. Dari sudut mana? Sekarang dari sudut mana? Kalau misalnya jurusan lingkungan, cobalah kita buat lingkungan yang sehat. Sekarang lingkungan Bali kan coba ya lewat Suwung, lewat di jalan-jalan itu kan belum terwujud. Mari kita mahasiswa ini punya andil dengan mungkin nah yang pertama ya tentu harus punya kreativitas, ide dulu. Mahasiswanya punya ide tidak? Kemudian ide ini lompatkan ke dosen. Setelah ide ini muncul, baru dilakukan inovasi. Saya yakin itu luar biasa kaya cepat mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa kebidanan misalnya. Kan sekarang banyak pasca melahirkan yang belum tergeletak. Orang mau itu kan bisa diganti, itu kan pekerjaannya level sebelum lulus ya. Kalau di 3 kan level 5, kalau pekerjaan kan level 4, level 3. Nah, mestinya kan ikutlah, jangan dibiarkan masyarakat tergeletak. Nah, kemudian itu jurusan apa? Jurusan analis ya. Nah, itu juga lebih. Sekarang kan banyak integratif. Saya saja punya banyak pasien yang orang hipertensi, orang stroke, itu kan butuh itu yang namanya cek kolesterol, cek apa tuh asam urat. Ini kan mestinya nih mahasiswa kita ini analis itu cobalah partisipasi ikut. Nah, mungkin kalau kolaborasi dengan dosen, visi apa lagi cepat kaya itu mesti iya sekarang membutuhkan orang penyakit DM butuh, jangan
sebagai konsultan saja, sebagai kolaborasi dengan warung-warung gitu ya, kolaborasi bimbing dia dengan bagus. Kalau ada orang kecil manis, nanti menunya tinggal ada order kan digital, semua buatan digital, ya toh, digitalkan semua. Berapa orang di sini, berapa orang dipertensi di sini, ini mau butuh orang kaya banyak dari kita tapi ada yang melayani. Nah inilah bukan ide dari mahasiswa, ide ini coba diinovasi, wujudkan. Saya yakin mahasiswa, nah mungkin yang masih di Eropa ini, jangan mahasiswa ini kayak zaman dulu, lulus hanya dapat ijazah, itu udah nggak zamannya. Coba lihat negara maju. Nah seperti anak saya di Australia, tamat bukan ijazahnya, uangnya berapa, uang buku tabungannya itu yang paling penting. Jadi ketika wisuda punya ijazah, punya buku tabungan. Apa bisa? Bisa, saya yakin bisa. Nah, itu bagus kalau membantu banyak peluang. Ya, nah itu menurut saya. Apalagi bisa apa lagi yang perawatan apalagi itu sudah itu masa dulunya banyak. Kita melayani nganter pasiennya aja nungguin saja 1 hour $10. Sekarang persoalannya ada ide itu nggak mau, ide kemudian dan masih punya pola kayak mahasiswa tuh manja gitu ya, belajar tidak mau melihat nanti kalau sudah. Jangan kita berpikir setelah lulus baru cari uang, salah, konsep yang salah di zaman era sekarang. Iya, saya lihat begitu. Itu yang harus dirubah sedini mungkin. Karena kalau udah punya uang banyak, punya ijazah, saya yakin harapan-harapannya juga begitu ya. Untuk jurusan yang satu Pak, mungkin kesehatan gigi ya Pak. Oh, kesehatan gigi lebih bagus lagi. Smile-nya ini siapa yang melayani tamu-tamu dari sana? Coba kalau datang ke Bali, kita bikin tourism smile itu ya, buat dia senyum. Nah, kan katanya boleh, skilling itu kan boleh. Coba itu dijual, banyak orang mau. Nah, ada saja kan. Cara. Makanya yang kalau menunggu dosennya kan udah nggak zaman digital itu. Nah, coba yang mahasiswanya sekarang pintar membuat digital itu kan, bagaimana mempromosikan itu. Saya yakin dosennya pada mau, ya. Nah, para tamu kita datang 100 gitu kan, cuma semelah lah berapa, 25.000 gitu. Bahaya itu coba kalau menurut saya ya. Jadi kalau mahasiswa gigi itu cepat kaya. Kalau dikolaborasikan menjadi wisata kesehatan itu, sehingga visi Poltekkes kita ini akan terwujud. Jangan berbisnis tempat lain atau dengan yang lain. Bisnis kita pariwisata kesehatan itu yang kita lakukan sebaik mungkin gitu ya. Dengan kolaborasi kan kita punya laboratorium yang canggih, Kesling saya lihat punya laboratorium canggih, gigi canggih. Kenapa nggak dimanfaatkan oleh mahasiswanya di samping belajar juga nanti mengkampanyekan menjadilah sebuah nilai yang berekonomi. Itu yang bilang saya. Berarti banyak sekali sebenarnya yang bisa kita angkat dari kesehatan pariwisata ini ya Pak? Banyak sekali ya. Nah, di sini teman-teman, terutama untuk teman-teman kesehatan bisa membangkitkan wirausaha terutama di bidang kesehatan yang berbasis pariwisata. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Arifin tadi, tentunya kita bisa berkolaborasi dengan dosen maupun siapa saja dengan mengangkat bisnis di kesehatan pariwisata di era digital ini. Nah, selain itu Bapak, mungkin di sini teman-teman juga bingung untuk menargetkan siapa sih sasaran kita untuk usaha yang kita buat ini. Dan menurut Bapak, siapa target yang akan dituju dalam membangun dasar kewirausahaan yang berbasis pariwisata kesehatan itu? Iya, bagus pertanyaannya, bagus. Bahwa siapa target kita? Nah, kita kembali pada konsep kesehatan pariwisata. Siapa target kita? Yang pelaku industri.
pemilik tempat orang yang ada di Bali. Kan kita harus buat dia sehat. Nah, untuk membuat sehat siapa? Lansianya juga buat sehat, remajanya buat sehat, semua bisa buat sehat. Nah, kalau semua masyarakat Bali sehat, industri pasar sehat, tamu-tamu kita pasti berdatangan. Nah, begitu dia datang, apakah sebagai medical tourism mungkin, atau nanti kalau sedang di sini dia mengalami sakit, kita ikut ambil bagian. Nah, apalagi kan sekarang hotel berbasis CDSE ya, trainer, seperti dan sebagainya itu. Nah, itu kan harus didukung oleh orang-orang Topes. Iya, kalau kita tidak mau ingat visi kita sudah luar biasa sebenarnya. Dan itu bisnis target kita. Ayo kita bersama. Nah, wujudkan itu. Ada ahli digital di musim mana kan digital. Yang duduk-duduk saja bisa mendatangkan. Iya, jangan digital kita tidak kita jadikan sebagai ya, mungkin itu kita bersama. Nanti dari segala elemen kita bisa sasar sebagai sasaran atau target dari usaha kita ya Pak ya, baik dari industrinya, baik pelaku usaha itu sendiri, serta masyarakat Indonesia tentunya ya Bapak. Betul. Nah, di sini kaum milenial dalam membangun usahanya tentu mendapatkan tantangan atau hambatan ya Pak. Menurut Bapak apa saja sih sebenarnya yang sering terjadi atau hambatan yang sering didapat oleh kaum milenial dalam membangun usaha? Iya, nah ini kan kita semua harus mempunyai visi misi untuk masa depan. Bagaimana supaya sebagian besar masyarakat Bali berusaha di bidang pariwisata supaya bisa berkelanjutan. Nah, bagaimana kalau misalnya mahasiswanya harus juga ikut bisa? Pertama, tidak boleh takut. Nah, biasanya kan takut mengalami resiko. Padahal resiko itu adalah sebuah tantangan untuk menjadi seorang pengusaha. Yang kedua, berpikiran positif. Iya, tetap kita harus berpikiran positif bahwa kita berasumsi pastilah ada hasilnya. Jadi kalau tidak berpikir positif begitu kan kita mundur lah. Itu adalah yang ketiga, tetap ide dan selalu berinovasi. Ya, jadi memunculkan sebuah ide kemudian wujudkan ide itu. Jangan ide dia nggak diwujudkan. Saya lihat kan masih dari kemarin nih, Pak sudah sama program begini lah. Mana bukti wujudnya? Wujudkan. Nah, wujudkan ini kita ada istilah yang penting berguna, walaupun belum sempurna, nggak jadi masalah. Yang penting kalau sudah berguna, walaupun sedikit apa, bicara yang berguna, semua berguna, walaupun mungkin belum sempurna. Itu yang harus kita selalu. Dengan demikian, maka kita akan bisa mati dan kegagalan itu bisa kita patahkan. Optimis, selalu optimis dan berinovasi sekali lagi ya. Jangan berhenti begitu ya. Mungkin begitu. Berarti di sini kita harus mendapatkan dasar yang pertama itu kita tidak boleh takut dalam mengambil keputusan ataupun resiko ya Bapak ya. Jadi teman-teman di rumah kalau ada mempunyai ide, silakan tuangkan ide tersebut dalam tindakan karena ide tanpa tindakan itu tidak ada artinya ya Bapak ya, tanpa action. Dan jadi selanjutnya nih Bapak, di sini kan kita tentunya di tengah pandemi ini sangat menurunkan ekonomi kita ya Bapak ya, terutama di masyarakat di Bali ya Bapak, di edukasi pariwisata. Nah, menurut Bapak bagaimana contoh strategi dalam mengatur keuangan khususnya bagi mahasiswa yang berkeluarga misalnya sedikit dari orang tua dan bagaimana cara mengatur keuangan tersebut Bapak? Iya. Pertanyaan ini banyak dialami oleh mahasiswa saya. Nah, kalau jalan keluar,
saya dapat positif adalah pola berpikir mindset bahwa dulu kebiasaan mahasiswa ini minta uang sama orang tua. Nah, kalau kalian sekarang sudah masuk ke semester 4 misalnya gitu ya mencobalah menggunakan keahlian digitalnya ini untuk mendorong para pengusaha ikut bareng-bareng. Saya yakin itu di Bali banyak uang soal masa pandemi ini, tetapi dengan kemampuan Anda, masa milenial Anda akan memiliki kontribusi yang cukup positif bagi para pengusaha kalau mau mendukung. Maka uang yang bekal sedikit itu akan bisa diatur lebih tidak menyusahkan karena bekal dari orang tua kan yang sedikit, tetapi kalau bisa kontribusi dari orang luar kan masih tetap bergairah gitu ya. Iya. Di sini lagi-lagi kita juga bisa berkolaborasi ya Bapak ya untuk bisa mengatur keuangan kita terutama sebagai mahasiswa. Nah jadi sudah tidak terasa kita sudah berpindah cukup lama ya Bapak ya. Yang mungkin di sini sebagai penutup di podcast kita pada kali ini apa nih pesan dan dari Bapak terutama bagi kaum milenial agar lebih termotivasi dan percaya diri dalam mengembangkan usaha khususnya di bidang pariwisata kesehatan ini Bapak. Baik, sebagai penutup bagaimana membangun jiwa wirausaha di masa milenial ini khususnya pada mahasiswa kesehatan. Mari kita mendorong berkolaborasi untuk terwujudnya kesehatan pariwisata. Karena kesehatan pariwisata itu sangat membutuhkan di semua jurusan. Dengan pariwisata yang sehat, maka saya yakin pariwisata Bali akan berkelanjutan. Hanya dengan pariwisata berkelanjutan maka ekonomi Bali akan naik, sehingga kita sebagai generasi milenial akan ikut mendukung menciptakan. Saya rasa itu. Baik, bagus sekali ya teman-teman perbincangan kita dan motivasi dari Bapak Ridwan sebagai narasumber kita. Nah, semoga teman-teman di rumah termotivasi dan lebih semangat lagi untuk bisa mengembangkan usaha khususnya yaitu yang berbasis kesehatan pariwisata. Nah, baik, sekian podcast kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ridwan. Terima kasih Bapak yang sudah meluangkan waktunya dan untuk sharing kepada kita semua mengenai entrepreneur khususnya yaitu di bidang kesehatan pariwisata. Baik, sekian podcast